Video kali ini kita bahas daftar saham syariah yang rutin bagi dividen. Sebagai data acuan kita menggunakan indeks JI70 atau Jakarta Islamic Index yang mencakup 70 saham dengan likuiditas besar dan volume perdagangan hariannya tinggi. Kira-kira saham syariah apa saja yang dividennya tinggi? Pertama ada saham ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk. Perusahaan bergerak di sektor energi terutama pertambangan batu bara. Saat ini harga saham ITMG sebesar 22.050 per lembar sahamnya, atau jika kita akan membeli satu lot saham ITMG harganya sebesar Rp2.205.000. Persen dividen yield yang dibagikan dari laba bersih tahun 2024 sebesar 15% dan kita lihat data rata-rata 3 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhirnya dividen yield ITMG ada di rentang 15% sampai dengan 20%. Saham ITMG juga biasanya membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Ada dividen interim atau dividen dari laba bersih sementara yang berjalan biasanya nominal dividen interim tidak terlalu besar. Dan ada juga dividen final yang merupakan keseluruhan laba bersih periode final tahun sebelumnya. Kinerja laba bersih ITMG di tahun 2024 ini terlihat ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih tertingginya pada tahun 2022 yang mana puncak dari kenaikan rata-rata harga saham sektor energi tambang batu bara. Dari segi payout ratio dividen yang dibagikan ITMG konsisten antara 65% sampai dengan 90% pada laba tahun 2020, yang mana di saat laba bersih perusahaan tertekan namun tetap membagikan dividen di tahun 2020. Secara price to earning ratio saham ITMG saat ini ada di 4,2 kali. Yang mana jika kita menggunakan data 10 tahun terakhirnya nilai tengah atau min PE rasio ITMG ada di 8,5 kali. Secara price to book value saat ini ITMG ada di bawah PBV1 yaitu ada di PBV 0,8 kali. Secara angka PBV untuk saham seperti ITMG ini sudah cukup murah untuk mencicil. Tetapi karena saat ini banyak sentimen negatif beredar yang membuat kebanyakan harga saham batubara menurun, sehingga para investor cenderung wait and see. Kedua ada saham BUMN yaitu saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Sama-sama datang dari sektor energi terutama tambang batu bara. Saat ini harga saham PTBA sebesar Rp2.720 per lembar saham atau Rp272.000 setiap satu lot sahamnya. Saham PTBA tahun 2025 ini belum membagikan dividen dari laba bersih tahun 2024 Sobat Invest. Kita lihat rata-rata dividen yield PTBA yang mana dalam 3 tahun terakhir dividen yieldnya mencapai di atas 22% dan dalam 10 tahun terakhir yieldnya di atas 10% per tahun. Kinerja laba bersih PTBA di tahun 2024 ini terlihat ada penurunan dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya dan laba bersih tertingginya pada tahun 2022. Laporan laba bersih kuartal 1 tahun 2025 saham PTBA terlihat menurun dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Sepertinya masih banyak sentimen negatif menyelimuti saham sektor batubara ini. Dari segi payout rasio dividen yang dibagikan PTBA konsisten di atas 80%. Angka payout rasio di gambar tahun 2024 tidak valid karena saham PTBA belum bagi dividen. Secara price to earning rasio saham PTBA saat ini ada di 6,64 kali. Yang mana jika kita menggunakan data 10 tahun terakhirnya nilai tengah atau min PE rasio PTBA ada di 7,7 kali. Secara price to book value saat ini PTBA ada di PBV 1,36 kali. Secara angka PBV untuk saham tambang batubara cukup tinggi dibandingkan saham ITMG yang price to book value-nya di bawah 1. Ketiga ada saham Adaro atau Alamtri Resources Indonesia, perusahaan sektor energi yang mana saat ini mulai transisi ke arah energi terbarukan. Saat ini harga saham Adaro ada di Rp1.870 per lembar saham atau Rp187.000 per satu lot saham. Di tahun laba bersih 2024 saham ini baru membagikan dividen interim sebanyak 1 kali. Ada peluang Adaro akan bagi dividen final di tahun 2025 dari laba bersih tahun 2024. Average dividend yield Adaro berdasarkan data di atas berkisar antara 9,9% sampai 23% yield. Kinerja laba bersih Adaro di awal tahun ini tepatnya kuartal ke-1 tahun 2025 turun cukup signifikan secara Q-on-Q.
Dan juga laba bersih full year tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023 bahkan tahun 2022 yang mana saat musim harga batu bara dan puncak laba bersih terbesarnya. Dividen payout rasio saham ini rata-ratanya 60%. Tetapi di tahun 2023 kemarin ada sempat bagi dividen jumbo yang mana dividen spesial dari cadangan kas perusahaan sehingga payout rasio membengkak di atas 200%. Price to earning ratio saat ini cukup rendah yaitu di 3,33 kali. Yang mana rata-rata 10 tahun terakhir P/E rasio Adaro ada di 9,58 kali. Tetapi karena saat ini Adaro mengubah haluan jadi bisnis energi terbarukan, bisa jadi kedepannya ada perubahan fundamental saham ini walaupun tidak terlalu signifikan. Secara price to book value saat ini ada di 0,73 kali yang mana rata-rata PBV Adaro ada di angka 1 dan terkecilnya ada di PBV 0,4 pada tahun 2020. Posisi keempat ada saham UNTR atau United Tractors yang merupakan anak perusahaan Astra International. Saat ini harga saham UNTR ada di 21.250 per lembar saham atau 2.125.001 lot sahamnya. Rata-rata 3-10 tahun terakhir dividen yield saham UNTR ada di kisaran 6% sampai 14%. Tetapi di tahun 2025 ini sudah membagikan 2 kali dividen dari laba bersih tahun 2024. Yang berarti selanjutnya adalah dividen interim saham UNTR di akhir tahun 2025. Laba bersih UNTR di awal tahun 2025 kuartal ke-1 saat ini terlihat ada penurunan dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Tetapi penurunan tersebut tidak terlalu besar karena saham UNTR ini fokus bisnis utamanya di jasa pertambangan, dan dividen payout rasio yang dibagikan saham UNTR ada di kisaran 40% sampai dengan 60%. P/E rasio saham UNTR saat ini ada di 4,36 kali yang mana rata-rata price to earning rasio 10 tahunnya ada di P/E 12 kali. Dan PBV saham UNTR saat ini ada di bawah PBV 1 yaitu 0,82 kali. Rata-rata 10 tahun terakhirnya ada di price to book value 1,2. Secara nilai PBV saham UNTR sudah cukup terlihat menarik. Namun karena saat ini saham terkait batubara masih diterpa banyak sentimen negatif, jadi harga sahamnya sulit untuk naik. Kelima ada saham ASI atau Astra International. Saat ini harga saham ASI Rp4.790 per lembar atau Rp479.000 per satu lot sahamnya. Rata-rata dividen ASI 3-10 tahun terakhir yieldnya sekitar 4% sampai dengan di atas 8%. Saham ASI biasa membagikan dividen 2 kali setahunnya yaitu dividen interim dan dividen final. Yang mana bulan Mei 2025 ini saham ASI akan melaksanakan cum date dividen ASI pada 20 Mei 2025 dengan nominal dividen 308 per lembar saham, atau dividen yield 6,4% jika mengacu pada harga sahamnya saat ini. Kinerja laba bersih saham ASI kuartal ke-1 tahun 2025 mencatatkan penurunan dibandingkan Q-on-Q kuartal tahun sebelumnya. Mungkin Sobat Invest tahu karena saat ini ketatnya persaingan industri otomotif di Indonesia dan mulai banyaknya merek kendaraan baru. Sehingga banyak investor yang ragu terhadap kinerja saham ini dan memang laba bersihnya turun tipis di awal tahun 2025. Pesimisme market terhadap saham ASI terlihat dari price to earning rasio saham ASI yang mana saat ini P/E rasionya di 5,8 kali yang mana lebih rendah dibandingkan valuasi P/E rasio saat crash tahun 2020. Secara price to book value juga saat ini PBV ASI ada di 0,88 kali yang mana rata-rata PBV saham ASI ada di atas 1 kali. Menarik untuk dianalisa dan diproyeksikan lebih jauh terkait potensi dan langkah saham ASI ke depannya. Karena kita tahu Astra Group merupakan salah satu grup konglomerasi terbesar di Indonesia, terutama banyak anak perusahaannya yang sudah melantai di bursa sampai saat ini contohnya ada UNTR, Astra Agrolestari, dan saham-saham lainnya. Sementara ini itulah 5 saham syariah yang rutin bagi dividen dengan yield dividen tinggi. Karena durasi kita akan lanjutkan pembahasan ini di part keduanya ya Sobat Invest. Selalu lakukan analisa kembali karena modal dan semua keputusan berinvestasi ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.